Hari ini siapapun dia di dunia ini, siapapun manusia itu dengan cara apapun, kalau Tuhan mau pakai, Tuhan pakai. Kalau Tuhan bilang keluar dari persoalan itu, Tuhan bilang keluar. Bapak Ibu warga jemaat yang diberkati Tuhan, selamat malam, shalom. Kami mohon perhatian jemaat untuk mengikuti warta jemaat di saat ini. Gereja Protestan Maluku, anggota PGI, Klasis Pulau-Pulau Leti Moalakor, Jemaat Tiakur, Jalan Tiakur. Warta jemaat nomor 80 garing KLM datar JTK garing A.8 garing 12 garing 2023. Majelis Jemaat GPM Tiakur menyambut dengan sukacita semua warga jemaat yang menghadiri kebaktian di saat ini, terutama bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang baru pertama kali mengikuti kebaktian dengan kami di tempat ini. Marilah kita mengikuti warta jemaat di kebaktian saat ini. A. Berita pelayanan. 1. Kebaktian saat ini dilayani oleh Pendeta E.M. Salakai SSI Teol. 2. Kebaktian saat ini menggunakan tata kebaktian malam akhir tahun. 3. Pembacaan Alkitab terdapat di dalam kitab Ulangan pasal 31 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-8. 4. Nyanyian pujian yang digunakan saat ini adalah disesuaikan. 5. Kebaktian perjamuan kudus akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 7 Januari 2023 diatur sebagai berikut. A. Gedung Gereja Eliora pukul 05.00 waktu Indonesia Timur dihadiri oleh Sektor Sinai, Sektor Sebaut, dan Sektor Solagracia. Pukul 9 waktu Indonesia Timur dihadiri oleh Sektor Ebenezer, Sektor Betabara, dan Sektor Kairos. B. Gedung Gereja Teofani pukul 5 subuh dihadiri oleh Sektor Sinai, Sektor Sebaut, dan kami ulangi, Gereja Teofani pukul 5 subuh dihadiri oleh Sektor Nehemia, Sektor Sola Scriptura, dan Sektor Laharoi. Pukul 9 waktu Indonesia Timur dihadiri oleh Sektor Pniel, Sektor Bethlehem, dan Sektor Mahanaim. 6. Kebaktian Minggu tanggal 7 Januari 2024 berlangsung di 3 gedung gereja pada pukul 18 atau jam 6 sore. 7. Untuk menjaga ketertiban dan kebersihan di gedung gereja yang adalah rumah Tuhan, maka ada beberapa hal yang akan disampaikan kepada umat, terutama yang membawa anak atau balita ke gereja, antara lain: 1. Selama kebaktian berlangsung, mohon orang tua menjaga anaknya agar tidak berkeliaran dalam gereja, apalagi di sekitar altar atau depan mimbar, karena akan mengganggu umat dalam menjalankan kebaktian. 2. Bagi orang tua yang membawa jajan buat anak-anaknya, mohon diperhatikan sisa-sisa jajanan itu dibuang di tempat sampah atau dipungut, lalu dibawa pulang. Jangan mengotori rumah ibadah dan halamannya, karena ini rumah Tuhan yang wajib untuk kita semua menjaga kebersihannya. Demikian warta jemaat GPM Tiakur di saat ini. Atas perhatian warga jemaat, kami ucapkan terima kasih. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua dan selamat mengikuti kebaktian ini.
Tiakur 31 Desember 2023, Majelis Jemaat GPM Tiakur, Ketua Pendeta Nyonya F. Lawa, Garing M. SSI, Penatua Erik Wetalakua, Sekretaris. Jemaat kekasih Tuhan, mari kita angkat pujian bersama dengan melakukan Kidung Jemaat nomor 46 bait pertama dan kelima. Besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, haleluya. Kasih-Nya tak berkurang, haleluya. Sekalipun keluhan menimpa umat-Nya, berkat-Nya ditemukan, haleluya. Besarkan nama Tuhan, haleluya. Di dunia serukan kemuliaan-Nya, janji-Nya dikukuhkan demi manusia. Besarkan nama Tuhan, haleluya. Bapak Ibu Jemaat, selamat malam, shalom. Kita mulai. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Tuhan itu baik, segala ciptaan. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada orang-orang yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setia-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus menyertai jemaat yang bersyukur di akhir tahun 2023 ini. Pujian syukur di akhir tahun. Saudara-saudari, kita telah tiba di penghujung tahun 2023. Banyak kejadian dan peristiwa yang kita lalui di sepanjang tahun ini. Baik itu yang membawa kebahagiaan maupun kesedihan. Meski kita tak mampu mengerti maksud Tuhan, tetapi ada satu hal yang pasti dan harus kita yakini, yaitu rahmat Tuhan tidak pernah berakhir bagi orang yang takut akan Dia. Oleh sebab itu, marilah kita nyanyikan nyanyian syukur bagi Tuhan yang telah menunjukkan kesetiaan yang tiada taranya bagi kita umat-Nya. Jemaat kita melakukan nyanyian GPM nomor 36, baitnya yang pertama. Saat ini saat paling indah. Saat ini saat paling indah, kami datang menyembah-Mu Tuhan. Kami rasakan berkat-Mu melimpah.
sukacita. Puji syukur, puji syukur, puji syukur hanya kepadamu Tuhan. Puji syukur, puji syukur, puji syukur hanya kepadamu Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tak terhitung berkat Tuhan yang bisa kita nikmati di sepanjang tahun ini. Namun, tak terhitung pula pelanggaran dan dosa-dosa yang berulang kali kita lakukan. Di ujung tahun ini, marilah dengan penuh kejujuran kita berserah kepada Tuhan. Sampai di ujung tahun ini, katong semua iki ngapa partai manis ale. Cobaan datang siang malam, katong semua lidah baik-baik. Jo dengar lonceng kejadian, lah sapu dada, subanya beta pun salah sio. Menyangkal diri buka hati, minta sio Tuhan mau ampun juai. Latagal dunia subinasa, manusia hidup di dalam dosa. Sio Yesus lahir di kandang yang hina, kas tinggal tahtanya di surga, turun ke dunia, lia katong semua. Sio tanggung sangsara, mari jua bersaudara, terima Tuhan Yesus di dalam hati. Saudaraku, jika di sepanjang tahun ini ada banyak perbuatan yang menyakiti hati Tuhan, sesama, bahkan ciptaan yang lain, berserulah kepada Tuhan dengan segenap hati dan mohon pengampunan darinya. Kasih sayang
kelemahanku. Usapan kasih setiamu selalu ku rindu. Jika mulutku penuh dengan kata-kata kesombongan, celah dan hujat, ingatlah bahwa Tuhan benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut yang penuh tipu muslihat. Maka tunduklah di hadapannya, sebab Ia berkenan memahkotai orang-orang yang rendah hati dalam keselamatan. Ya Tuhan, ampunilah kelemahanku dan kasihilah diriku yang berdosa ini. Ya Yesus Kristus penebus kami, Engkau datang untuk menebus dosa-dosa kami. Kasihanilah kami orang berdosa ini. Rasaku dan sombongku masih menggoda. Iri hati dan benciku kadang menjelma. Kasih sayangmu perlindunganku, di bawah naungan sayapmu damai hatiku. Kasih sayangmu pengharapanku, usapan kasih setiamu selalu ku rindu. Bagi setiap orang yang dengan tulus dan penuh kesungguhan mengaku dosa-dosanya di hadapan Allah, ketahuilah bahwa anugerah terbesar dalam hidup kita adalah di dalam Yesus, dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Jemaat kita melakukan Kidung Jemaat nomor 40, bait pertama dan kedua, ajaib benar anugerah. Ajaib benar anugerah pembaru hidupku. Ku hilang duka bercelah, olehnya ku sembuh. Ketika insafku cemas, sekarang ku lega. Syukur bebanku telah lepas, berkat
komitmen membarui hidup, semua kita disilahkan berdiri. Saudara-saudari, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Hiduplah sebagai orang-orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Jemaat kita melakukan nyanyian GPM 277 baitnya yang pertama. Dulu ku tak mengerti ya Tuhan. Tetapi kau peduli dan mengasihiku walau jauh darimu. Kini ku datang padamu ya Tuhan, tunjukkanlah kebesaran-Mu. Hidup yang tak pasti membuat diriku tiada berarti. Ajarilah aku dengan kasih-Mu, agar aku selalu dekat padamu. Jangan kau biarkan aku tersesat di dunia ini. Ajarilah aku dengan kasih-Mu, menyusuri lembah kehidupan ini, menebarkan kasih yang abadi dari-Mu Tuhan. Ajarilah aku dengan kasih-Mu, agar aku selalu dekat padamu. Jangan kau biarkan aku tersesat di dunia ini. Ajarilah aku dengan kasih-Mu, menyusuri lembah kehidupan ini, menebarkan kasih yang abadi dari-Mu Tuhan. Jemaat yang diberkati Tuhan, di malam kunci taung ini, katong akan membaca dan mendengar serta merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mendahuluinya, mari katong siap hati, katong pun seluruh kehidupan, lalu katong berdoa. Mohon tuntunan Roh Kudus, katong berdoa. Ya Allah kehidupan, Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup. Dalam penyesalan kami kepadamu ya Tuhan, mengakhiri tahun 2023 ini 31 Desember. Kami mengaku Tuhan dengan penuh kerendahan hati dan kesadaran penuh bahwa kami membutuhkan Tuhan di dalam kehidupan kami,
lewat kekuatan firman-Mu. Tuntunlah kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, supaya firman ini menjadi pegangan, suluh dan terang bagi kami mengakhiri tahun 2023 ini dan melangkah memasuki tahun yang baru bersama dengan dekapan kasih sayang Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus firman yang hidup, kami berdoa dan kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Amin. Firman Tuhan di malam hari ini terbaca dari Kitab Kudus Perjanjian Lama, Kitab Ulangan pasal 31 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-8 yang berbunyi begini. Yosua sebagai pengganti Musa. Kemudian pergilah Musa, lalu mengatakan segala perkara ini kepada seluruh orang Israel. Berkatalah ia kepada mereka, aku sekarang berumur 120 tahun. Aku tidak dapat giat lagi, dan Tuhan telah berfirman kepadaku, sungai Yordan ini tidak akan kau seberangi. Tuhan Allahmu, dialah yang akan menyeberang di depanmu. Dialah yang akan memunahkan bangsa-bangsa itu dari hadapanmu, sehingga engkau dapat memiliki negeri mereka. Yosua, dialah yang akan menyeberang di depanmu seperti yang difirmankan Tuhan. Dan Tuhan akan melakukan terhadap mereka seperti yang dilakukannya terhadap Sihon dan Og, raja-raja orang Amori yang telah dipunahkannya itu, dan terhadap negeri mereka. Tuhan akan menyerahkan mereka kepadamu, dan haruslah kamu melakukan kepada mereka tepat seperti yang diperintahkan, seperti perintah yang kusampaikan kepadamu. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Lalu Musa memanggil Yosua dan berkata kepadanya di depan seluruh orang Israel, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkau akan masuk bersama-sama dengan bangsa ini ke negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah nenek moyang mereka untuk memberikannya kepada mereka, dan engkau akan memimpin mereka sampai mereka memilikinya. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Demikian firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, kita pu adik-adik, kita pu anak-anak, katong semua pun selamat malam, shalom. Bapak Ibu akhir tahun ini semangat sedikit, shalom. Terima kasih Om Agung, itu baru. Yang kedua, senyum dulu. Akhir tahun mesti senyum Bapak Ibu, saya bisa sing. Ya, sama senyum. Katong semua ada kipas, beta juga ada panas di sini Bapak Ibu. Beta sementara berefleksi. Panas akhir tahun ini mau pesan apa per katong ya dalam kebaktian ini? Mungkinkah panas di akhir tahun ini mau bilang bahwa perjalanan di tahun ini memang berat.
Perjalanan di tahun ini memang membutuhkan pengorbanan, membutuhkan perjuangan. Tapi sampai di sini nih Bapak Ibu, bersyukurlah. Kiri kanan pegang tangan, lalu bilang, tetaplah bersyukur. Berjabat tangan, kiri kanan yang di luar, tetaplah bersyukur. Hari ini Dodi Pulagu biar ujang badai lah, tetaplah bersyukur Bapak Ibu. Karena dalam menjalani kehidupan ini, terima kasih yang sudah pegang tangan, yang belum pegang tangan beta kira dalam hati juga pasti ada bersyukur. Dalam menjalani kehidupan di tahun ini, katong mengakhiri tahun 2022, Bapak Ibu memasuki 2023, katong ikuti perkembangan, ikuti berita. Menurut pakar-pakar ekonomi, tahun 2023 ini ada dalam tahun resesi, tahun yang begitu berat. Secara ekonomi, secara global, negara, provinsi sampai kabupaten, bahkan di pelosok-pelosok negeri. Sampai lewat pemerintah daerah, lewat gereja, katong diarahkan untuk mari. Katong kembangkan, katong punya makanan-makanan pokok. Imbas dari warning bahwa memang di tahun 2023 ini pengaruh ekonomi dia akan berdampak pada banyak hal. Dan sampai di bulan Desember ini, katong juga semua terkena dampak itu, bahwa memang semuanya sementara kurang baik-baik saja. Tapi tetaplah bersyukur. Itu dari global, provinsi, kabupaten. Katong masuk di jemaat ini. Katong lagi masuk lagi ke dalam kehidupan keluarga, ke dalam kehidupan pribadi. Banyak hal yang beta dan Bapak Ibu alami. Hari ini, sampai dengan detik ini, di tahun ini pasti mungkin ada yang menangis. Ada yang merasakan bahwa tantangan begitu berat, cobaan begitu berat. Tetapi banyak juga yang merasa bersyukur bahwa Tuhan, tahun ini walaupun berat, tapi ada berkat-berkat yang datang bikin katong kuat, bikin katong pun dapur bisa berasap, kasih kuat bikin katong pun hati ini teguh. Dan itu adalah kasih karunia Allah luar biasa. Beta punya satu pengalaman untuk menghadapi tantangan bersama dengan keluarga. Ketika beta pun mama divonis ada dalam kanker, dan ketika dalam pengobatan, mau dan semau Tuhan punya kehendak, ya itulah Tuhan punya kehendak, Tuhan panggil kembali ke sisinya. Tapi ada satu lagu yang setiap antum mau tidur, antum selalu bilang beta mari ketendo menyanyi. Bukan beta mau mengulang memori beta, tetapi memang dalam lagu ini penuh dengan spirit yang luar biasa. Beta minta bantuan teman-teman trompet dan kantoria untuk pandu katong. Lagu yang akan katong nyanyikan adalah kidung pujian Dua Sahabat Lama, Di Tengah Ombak dan Arus Pencobaan. Katong semua menyanyi sama-sama. Di tengah ombak dan arus pencobaan, hampir terhilang tujuan arah hidupku.
bagaikan kapal yang selalu diombang-ambingkan, mengharap kasih-Nya seolah-olah tiada mampu. Yesus perhatikan kehidupan tiap orang yang sudah rusak dibetulkan dengan penuh kasih sayang. Yesus perhatikan ketetesan air mata. Ia mengenal hatimu yang penuh penyesalan dosa. Kita ulangi bagian refrainnya. Yesus perhatikan kehidupan tiap orang yang sudah rusak dibetulkan dengan penuh kasih sayang. Yesus perhatikan tiap tetesan air mata. Ia mengenal hatimu yang penuh penyesalan dosa. Perhatikan kehidupan tiap orang yang sudah rusak dibetulkan dengan penuh kasih sayang. Yesus perhatikan tiap tetesan air mata. Ia mengenal hatimu yang penuh penyesalan dosa. Ia mengenal hatimu yang penuh penyesalan dosa. Iya, terima kasih sebagai lagu pengantar kita bahwa itulah hidup. Seorang pelaut akan dikatakan menjadi pelaut yang tangguh ketika dia harus berlayar di lautan yang penuh dengan gelombang. Karena kalau dia berlayar di lautan yang hanya tenang saja dan tidak ada gelombang, suatu ketika gelombang datang, dia akan menjadi seorang pelaut yang akan cepat down, bahkan mungkin hilang harapan. Itulah makna yang harus beta dan Bapak Ibu, bahwa dalam kehidupan sampai dengan di tapal batas 2023 ini, dan Tuhan pun sayang, mau ombak besar apapun, mau ombak kecil apapun, beta dan Bapak Ibu masih tetap baik-baik saja. Amin Bapak Ibu. Terima kasih. Ketong masuk dalam firman Tuhan di hari ini.
apa yang katong alami dalam konteks saat ini juga dialami dan dirasakan oleh bangsa Israel. Bangsa Israel di mimbar ini beta pernah bilang, bangsa Israel bangsa yang penuh dengan kontradiktif. Kenapa kontradiktif? Allah pilih, Allah sayang, tapi balik hukum lagi, tapi balik sayang lagi. Kontradiktif Bapak Ibu. Bangsa Israel itu Allah paling sayang dong, karena itu bangsa pilihan. Tapi Allah hukum juga. Katong sayang, tapi katong hukum, katong balik sayang. Nah, karena sayangnya Bang Tuhan terhadap bangsa Israel ini, ketika bangsa Israel sementara dipersiapkan oleh Musa untuk keluar dari tanah pembuangan, Musa yang punya peranan penting, Musa yang saat itu adalah sebagai tokoh yang luar biasa, yang diagungkan, tokoh yang begitu benar-benar sangat dikagumi oleh bangsa Israel. Ketika Musa hadir dengan harapan beta akan bawa dong keluar dari perbudakan ini. Katong keluar, katong sudah saatnya untuk memulai perjalanan keluar dari pembuangan ini, katong menuju ke katong punya tanah perjanjian. Tapi ada sedikit persoalan yang terjadi Bapak Ibu. Musa sebenarnya sangat menyadari di usia yang ke-120 tahun, Musa menyadari sungguh bahwa beta sutua, beta sing bisa bawa dong sampai di tujuan, beta sing bisa bawa bangsa Israel ini sampai di tanah yang dijanjikan oleh Tuhan. Karenanya Musa mempersiapkan Yosua. Tetapi Bapak Ibu, bangsa Israel ini bangsa yang masih belum mengerti, bisa bangsa yang belum percaya juga bisa bahwa kalau Yosua bawa ini bisa kasih. Sebab selama ini katong sudah terbiasa dengan Musa. Selama ini katong pun susah, katong pun apa-apa itu Musa yang selalu hadir dan memberikan kekuatan bagi katong sebagai bangsa Israel. Dan disitulah Yosua sadar. Yosua bilang pada Musa begini, beta masih muda, beta belum bisa. Tapi Musa sebagai seorang pemimpin yang penuh hikmat dan bijaksana, Musa kasih siap segala sesuatu Bapak Ibu. Musa kasih siap bangsa Israel. Musa tenangkan bangsa Israel bahwa apa yang Tuhan sudah buat, apa yang Tuhan tentukan bagi Yosua untuk melanjutkan perjalanan menggantikan beta, Bapak Ibu harus yakin dan kuatkan hati, teguhkan hati, yakin bahwa Yosua itu akan mampu. Kasih siap bangsa Israel, kasih siap Yosua bagian. Yosua, saya mesti bisa. Caranya apa? Caranya tetap berdoa, minta hikmat dari Tuhan. Untuk menentukan Yosua, Musa ada dalam pergumulan yang berat. Untuk mempersiapkan penerus Musa, Musa berdoa meminta hikmat dari Tuhan, meminta petunjuk Tuhan, dan Tuhan memakai Yosua. Tuhan menunjuk Yosua untuk melanjutkan perjalanan ini. Tuhan bilang, beta pun umat ini saya mesti jaga. Karenanya Yosua dengan kekuatan dan semua motivasi yang diberikan dari Musa dan kepercayaan dari bangsa Israel, maka maju. Yosua melanjutkan tongkat estafet.
Yosua membawa bangsa Israel untuk melanjutkan apa yang sudah dilakukan oleh Musa. Nah, cerita ini kurang lebihnya begitu Bapak Ibu. Ada beberapa poin penting dari kisah ini mengakhiri tahun pelayanan 2023 ini. Yang pertama Bapak Ibu, belajar dari kisah ini bahwa ternyata tantangan itu adalah bagian dari dinamika kehidupan. Cobaan, masalah apapun adalah bagian dari dinamika kehidupan yang katong seng bisa lari. Buktinya betaran Bapak Ibu seng lari dan ada sampai saat ini untuk bersyukur. Ketika Tuhan kasih tantangan, Tuhan kasih cobaan itu, katong belajar dari Musa bahwa Musa seng mau andalkan dia pun diri sendiri. Musa selalu berdoa, memohon kepada Tuhan, tunjukkan jalanmu ya Tuhan. Tuntun hambamu ini untuk bisa keluar dari cobaan ini, untuk bisa mendapatkan solusi dari setiap persoalan dan tantangan hidup ini. Dan itulah poin kedua dari firman Tuhan ini, bahwa sembahyang adalah cara terbaik untuk menemukan solusi dari setiap persoalan-persoalan beta dan Bapak Ibu. Poin yang ketiga, bahwa seorang Musa mampu untuk menyiapkan seorang pemimpin yang luar biasa. Bukan soal usia, tapi Musa mampu menyiapkan berdasarkan apa yang telah Tuhan berikan petunjuk dalam kehidupannya. Kontekstualisasi dalam beta dan Bapak Ibu pun kehidupan. Yang pertama Bapak Ibu, kalau dari sisi Musa itu tadi, dari sisi Yosua, katong belajar dari Yosua bahwa kalau Tuhan mau pakai, Tuhan pakai. Hari ini siapapun dia di dunia ini, siapapun manusia itu dengan cara apapun, kalau Tuhan mau pakai, Tuhan pakai. Kalau Tuhan bilang keluar dari persoalan itu, Tuhan bilang keluar. Hari ini betaran Bapak Ibu sementara mempersiapkan diri memasuki tahun 2024 yang penuh dengan misteri. Katong sen tahu apa yang akan terjadi di 2024. Karenanya beta memulai dari dalam kehidupan keluarga sesuai konteks firman Tuhan hari ini. Papa dan mama, siapkanlah pemimpin-pemimpinmu di dalam keluarga. Jadikanlah mereka sebagai pemimpin-pemimpin yang mampu untuk berjuang menghadapi ombak sebesar apapun. Bahwa di 2024, di tahun yang baru nanti, katong mengawali tahun ini, katong suka siap ketemu keluarga. Katong kasih siap jemaat, katong kasih siap sampai di klasis dan sinode dan sampai di lingkup pemerintah sekalipun, lingkup lingkungan sosial sekalipun, katong harus kasih kuat mulai dari dalam keluarga. Bahwa Musa luar biasa menyiapkan Yosua, beta dan Bapak Ibu juga harus menyiapkan keluarga sematang mungkin, semampu mungkin, dengan tetap berdoa, memohon petunjuk Tuhan. Apapun persoalan pasti teratasi Bapak Ibu. Beta dalam melakukan aktivitas pelayanan di tahun 2023 ini, beta selalu bilang for majelis, entah mungkin beta minta maaf kalau majelis jemaat menganggap atau pengurus atau siapapun yang beta pernah cerita menganggap bahwa pendeta ini bersungut karena mungkin pelayanan banyak. Tapi di penghujung tahun ini beta berefleksi begini,
Beta punya pelayanan banyak, mungkinkah karena memang tahun ini umat ada dalam seluruh tantangan, umat ada dalam persoalan yang memang membutuhkan pendampingan. Umat membutuhkan sembahyang seorang hamba, bukan hanya pendeta, majelis pun tingkat pelayanan yang cukup tinggi. Bahkan beta juga harus berterima kasih pada beta pemain tua. Hampir setiap hari pulang di atas jam 12. Tapi dengan tetap sabar menanti, bahkan rekan-rekan majelis, semua pengurus, pembantu semua yang ada di unit, badan-badan pembantu. Bahwa itulah ketika Musa menyiapkan Yosua, Tuhan kasih siap veteran Bapak Ibu seperti itu, membantu umat dengan doa. Dan terjawab sudah di penghujung tahun ini, bahwa dalam 1 tahun pelayanan ini, katong pun sombayang sing sia-sia. Beta percaya di 3 gedung gereja, minus yang tadi banyak di jam pertama, semua pasti full. Dan mudah-mudahan bukan jemaat Desember, bukan jemaat yang hadir hanya di 24 malam dan 31 malam. Tetapi biarlah beta memaknai, supaya jangan beta berdosa lagi, beta memaknai bahwa semua yang datang ini karena bersyukur. Tinggal berapa jam lagi mengakhiri tahun 2023 ini, katong semua penuh dengan damai sejahtera Allah. Karenanya Bapak Ibu, siapkanlah kehidupan keluarga beta dan Bapak Ibu sebaik mungkin. Siapkanlah para pemimpin-pemimpin di dalam keluarga kita sebaik mungkin. Dan yang terakhir dari refleksi dari khotbah ini, di tahun 2024, katong semua akan ada dalam kontestasi politik, ada dalam pemilihan umum, baik pemilihan legislatif, pemilihan kepala daerah. Firman Tuhan di penghujung tahun 2023 ini mau bilang por katong semua, sebagai warga gereja yang nantinya terlibat nantinya dalam kontestasi politik, apapun momentum itu, dan sebagai para pemilih yang adalah juga warga gereja, firman Tuhan hari ini luar biasa mau kasih ingat perkatong untuk momen politik nanti, bahwa tugas beta dan Bapak Ibu adalah menyiapkan pemimpin-pemimpin di daerah ini, pemimpin-pemimpin dalam momentum-momentum politik apapun itu di tahun 2024. Tugas beta dan Bapak Ibu adalah seperti Musa, menyiapkan Yosua yang nantinya ada di parlemen ataupun yang ada di eksekutif. Dan juga harus belajar dari Musa, bahwa ketika Tuhan punya kehendak bahwa dia harus berhenti di situ dan memberikan tanggung jawab kepada Yosua, katong harus memaknai bahwa itulah cara Tuhan. Bahwa ketika nantinya ada Yosua yang terpilih, katong harus jadi seperti Musa, menerima dengan lapang dada bahwa katong sudah maksimal mempersiapkan segala sesuatu. Sebagai pemilih-pemilih cerdas juga katong sama, pemilih-pemilih yang penuh dengan hikmat, layaknya bangsa Israel. Bapak Ibu cek, di dalam Alkitab ini tidak pernah tulis bahwa selama kepemimpinan Musa dan Yosua itu ada yang membandingkan. Tidak ada Bapak Ibu. Tidak ada yang membandingkan pemimpin dahulu dan pemimpin sekarang akan begini. Tidak ada Bapak Ibu. Hal yang sama juga harus katong lakukan. Tidak membandingkan bahwa siapapun itu anak Tuhan, siapapun Yosua itu adalah anak Tuhan, hasil dari pergumulan beta dan Bapak Ibu, hasil dari beta dan Bapak Ibu sebagai Musa dan bangsa Israel menyiapkan mereka. Dan dari sekarang memasuki tahun yang baru, katong akan menyiapkan Yosua yang penuh dengan kebijaksanaan. Jangan karena kepentingan sesaat lalu katong terpetak-petak, katong baku marah satu dengan yang lain,
Katong bolong habis tahun 2024 lain yang lain subuang muka, jangan. Katong harus tetap mencontohi apa yang sudah disampaikan oleh firman Tuhan, bahwa Musa dan Yosua adalah regenerasi pemimpin yang luar biasa, adalah wujud seorang gentleman, bahwa siapapun yang terpakai itu yang Tuhan pilih. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati kita semua mengakhiri tahun pelayanan 2023 ini dan memasuki tahun pelayanan 2024 dengan penuh sukacita dan ungkapan syukur. Amin. Semua kita disilahkan berdiri untuk ada dalam pengakuan iman rasuli. Mari bersama-sama kita ikrarkan pengakuan iman rasuli dengan berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Tuhan langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus. Amin. Percaya kepada Roh Kudus, Kristus yang Kudus, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Semua kita disilahkan duduk kembali. Kita akan ada dalam persembahan syukur. Jemaat yang diberkati Tuhan, Allah telah menganugerahkan waktu dan kesempatan bagi kita untuk hidup dan berkarya sambil menuai berkat yang berlimpah dalam hidup kita. Maka di akhir tahun ini, marilah kita menghitung hari-hari kita dengan bijaksana sambil menyatakan rasa syukur kepada Tuhan Sang Pemberi berkat itu dengan memberikan persembahan syukur kita kepadanya. Ingatlah firman Tuhan ini, berikanlah dari apa yang ada padamu dan bukan dari apa yang tidak ada padamu. Sementara persembahan syukur diberikan, kita angkat pujian dengan melakukan Kidung Jemaat 440 bait pertama dan seterusnya. Di badai topan dunia. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus menyembahku di dunia, di dunia. Ya Yesus menyembahku di dunia, tempat berlindung yang teguh. Siang maupun malam gelap, Tuhanlah perlindunganmu. Niscaya takut mulanya, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia.
di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Dan biar badai menyerang, Tuhanlah perlindunganmu. Padanya kau tetap tentram, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Gunung batu yang tetap, Engkaulah perlindunganku. Di tiap waktu dan tempat, Engkaulah perlindunganku. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Baik siang maupun malam gelap, Tuhanlah perlindunganmu. Niscaya takutmu lenyap, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Dan biar badai menyerang, Tuhanlah perlindunganmu. Padanya kau tetap tentram, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Gunung batu yang tetap, Engkaulah perlindunganku. Di tiap waktu dan tempat, Engkaulah perlindunganku. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Baik siang maupun malam gelap, Tuhanlah perlindunganmu. Niscaya takutmu lenyap, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Dan biar badai menyerang, Tuhanlah perlindunganmu.
Padanya kau tetap tentram, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Gunung batu yang tetap, Engkaulah perlindunganku. Di tiap waktu dan tempat, Engkaulah perlindunganku. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Siang maupun malamlah, Tuhanlah perlindunganmu. Niscaya takutmu lenyap, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Biar badai menyerang, Tuhanlah perlindunganmu. Padanya kau tetap tentram, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Gunung batu yang tetap, Engkaulah perlindunganku. Di tiap waktu dan tempat, Engkaulah perlindunganku. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Jemaat, mari kita berdoa untuk persembahan syukur kita. Kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah kami mengucap syukur dan berterima kasih atas semua kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam seluruh kehidupan kami, sehingga kami boleh ada di penghujung tahun 2023 ini. Sebagai tanda syukur kami telah memberikan persembahan syukur kami kepadamu. Kami mohon Tuhan mau datang memberkati seluruh persembahan kami, agar berguna bagi perluasan pekerjaan Tuhan di dalam jemaat kami ini. Dan ajarlah kami Tuhan untuk bukan hanya memberikan persembahan padamu berupa uang saja, tetapi seluruh hidup dan pengabdian kami persembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, kita akan mendengarkan in memorium Jemaat GPM Tiakur dalam tahun pelayanan 2023.
In memoriam, memori pelayanan Jemaat GPM Tiakur tahun 2023. Di akhir tapak tahun 2023, marilah kita mengambil waktu sejenak untuk merenungkan setiap peristiwa yang kita alami. Bagi setiap masa yang membuat kita bahagia dan bersukacita, bagi setiap masa yang membuat kita berduka dan bersedih, bagi setiap masa yang indah ataupun masa yang kelam. Sadarilah bahwa tak satu pun peristiwa yang terjadi dalam kehidupan ini terlepas dari penyertaan Tuhan Yesus Kristus. Jemaat yang diberkati Tuhan, ketika kita menapaki awal tahun 2023, jemaat diliputi dengan kebahagiaan dan sukacita karena kita sudah bisa terlepas dari pergumulan berat, yakni pandemi COVID-19, sehingga kita dapat melakukan aktivitas seperti biasa. Tetapi tantangan kehidupan terus menerpa. Kenaikan harga bahan bakar menyebabkan terjadinya gejolak ekonomi. Harga kebutuhan pokok meningkat, pendapatan umat menjadi berkurang. Daya beli masyarakat menjadi menurun. Umat Tuhan kembali ditantang untuk terus bertahan di tengah-tengah berbagai tantangan iman, dan pengharapan kita kepada Tuhan diuji kembali. Perayaan Natal Kristus 25 Desember 2023 dirayakan dalam suasana kesederhanaan. Gedung gereja tidak dapat menampung umat yang beribadah pada malam perayaan Natal. Bunyi letusan petasan dan kembang api tidak terlalu meriah pada malam perayaan Natal Kristus di setiap sudut kota. Jemaat yang diberkati Tuhan, tahun 2023 memberikan suatu pelajaran yang sangat berarti bagi kita, mengingatkan kita untuk belajar menghargai hidup ini, belajar untuk menjaga dan merawat alam ini, belajar untuk mengelola alam ini dengan baik untuk kelangsungan hidup kita, belajar memasrahkan seluruh kehidupan kita dituntun oleh Tuhan. Jemaat yang diberkati Tuhan, sekalipun badai kehidupan di tahun 2023 sangatlah berdampak pada kehidupan kita, tetapi tangan kasih Tuhan tidak pernah meninggalkan kita umatnya. Tuhan tetap menguatkan kita, memampukan kita, menuntun dan melindungi kita hingga tiba di tapal batas tahun 2023 dengan damai dan sukacita. Jemaat yang diberkati Tuhan, sepanjang perjalanan kehidupan kita di tahun ini, tangan kasih Tuhan Yesus Kristus selalu melindungi dan menaungi 1012 kepala keluarga warga Jemaat GPM Tiakur.
menghiasi persekutuan kita. Jemaat yang diberkati Tuhan, Tuhan memperkenankan anak-anaknya mengambil bagian sebagai pewaris-pewaris kerajaan sorga melalui sakramen baptisan kudus terhadap 26 orang anak di tahun ini. Tuhan memperkenankan kebahagiaan dalam cinta kasih yang terjadi bagi anak-anaknya dengan mempersatukan 14 pasangan suami istri dalam ikatan pernikahan kudus di tahun ini. Atas tuntunan Tuhan, maka 63 orang warga jemaat yang telah mengikuti pendidikan katekisasi dapat mengaku iman mereka sebagai pengikut Kristus dan telah diteguhkan sebagai anggota Sidi Gereja Protestan Maluku pada tanggal 2 April 2023. Dalam menjalani tugas pelayanan yang indah di kebun anggur milik Tuhan, ada banyak tanggung jawab yang mesti dilaksanakan sampai akhir tahun. Namun takdir selalu mempertemukan kita dengan kondisi yang tidak kita inginkan, yakni pada tanggal 13 Mei 2023, Tuhan memanggil pulang salah satu pelayan, yaitu almarhum Tua Gama Bapak Fikson Salmon ke sisinya. Di samping itu, ada 3 orang pelayan khusus penatua yang mengundurkan diri karena dimutasikan karena tugas sebagai ASN di luar jemaat dan karena sakit. Namun karena kasih Tuhan untuk melanjutkan tugas-tugas pelayanan khusus, maka dalam tahun ini telah ditabiskan 5 orang sekondus sebagai majelis jemaat GPM Tiakur serta 1 orang tua gama perempuan. Dalam perjalanan untuk membangun keutuhan jemaat ini tetap ada, namun ada salah satu pengurus unit yang menyatakan mengundurkan diri dari GPM dan mengikuti keluarga untuk bergabung pada agama Kristen Katolik. Dan demi kelancaran serta kesinambungan pelayanan dalam jemaat, maka telah dilantik pengurus unit, pengurus wadah pelayanan laki-laki dan wadah pelayanan perempuan, kolektan jemaat, panitia sidang jemaat ke-10, dan panitia PHBG tahun 2023. Dalam memperpendek rentang kendali pelayanan demi efektivitas pelayanan, maka pada dalam tahun ini telah dimekarkan 1 unit baru, yakni unit Talitakum sektor Mahanaim, sehingga wilayah pelayanan jemaat sekarang menjadi 36 unit dan 12 sektor pelayanan. Jemaat yang diberkati Tuhan, pada tanggal 15 Oktober 2023 telah terjadi mutasi Ketua Majelis Jemaat GPM Tiakur dari Pendeta R.M. Mail Esteol yang dimutasikan menjadi Ketua Majelis Jemaat GPM Haruku Samet dan digantikan oleh Pendeta Nyonya F. Lawa M. SSI sebagai Ketua Majelis Jemaat GPM Tiakur yang baru. Di tapal batas tahun 2023 ini, marilah kita mempersiapkan seluruh kehidupan kita untuk mengakhiri tahun 2023 dalam suasana sukacita, karena di dalam iman kita yakin bahwa tangan kasih Tuhan tidak sedikit pun melepaskan kita umatnya. Ketika kita mengingat seluruh kemurahan Tuhan Yesus Kristus, maka kita akan tetap tersenyum walaupun jalan hidup ini tidak mudah. Kita yakin bahwa Tuhan Yesus Kristus yang telah memampukan kita untuk berjalan bersamanya
menapaki 365 hari di tahun 2023 ini. Untuk semua hal itu, marilah kita memanjatkan doa dan memasrahkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai sumber kehidupan. Semoga Roh Kudus menuntun kita untuk memaknai seluruh peristiwa yang terjadi di tahun yang akan kita lewati. Kiranya Tuhan Yesus Kristus selalu memberikan kekuatan bagi kita, sukacita tetap mendiami hidup kita dalam menapaki tahun pelayanan yang baru, tahun 2024 yang akan kita masuki dan kita jalani bersama dalam kasih Tuhan. Sehingga kita tetap menjadi orang-orang yang rendah hati dan setia berjalan bersama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus menolong dan menyertai kita semua. Shalom. Shalom. Kita tenang dan kita akan masuk dalam doa syafaat, dan syafaat akhir tahun ini akan diakhiri dengan doa Bapa kami secara bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, tinggal beberapa jam, 365 hari kami akan lewati, 12 bulan. Kami bersyukur dan berterima kasih bahwa sampai dengan saat ini, sebagaimana kami ada, itu karena Tuhan. Kami mensyukuri kasih Tuhan di kebaktian kunci tahun ini, di saat ini di 3 gedung gereja, di 4 jam ibadah, karena Tuhan yang senantiasa mengingatkan kami bahwa sampai di tapal batas penghujung tahun 2023, semuanya karena Tuhan. Disadari sungguh ada banyak peristiwa yang terjadi, ada banyak kenangan, ada banyak cerita, ada banyak tawa, banyak canda, banyak tangisan. Tapi kami tetap bersyukur bahwa kasih Tuhan selalu ada menyertai kami. Segala pujian, hormat, dan kemuliaan kami berikan kepada Engkau, ya Allah, Sang Pemilik hidup ini. Ya Yesus, ya Roh Kudus, atas seluruh penyertaan Tuhan bagi kami sampai di tapal batas penghujung tahun ini, ya Tuhan. Dengan tetap bermohon, siapakah kami ini Tuhan? Kami adalah manusia berdosa. Kami penuh dengan banyak kekurangan dan kelemahan. Bahkan kami belum mampu menjadi pelaku-pelaku firman yang baik. Kami masih ada dalam penyangkalan diri. Ampuni kami Bapa untuk semua dosa dan kesalahan kami sampai di tapal batas 2023 ini. Siapkan kami, layakkan kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar memasuki tahun 2024 kami kuat, hati-hati kami diteguhkan untuk menghadapi apapun misteri kehidupan yang terjadi nantinya di tahun 2024. Kami kuat karena Tuhan, dan kami percaya itu dalam iman kami. Bapa, di dalam nama Yesus, kami mau berdoa di malam penghujung tahun ini. 1014 kepala keluarga, 4.249 jiwa. Tuhan, kami bersyukur setiap kepala-kepala keluarga
Dari 1014 kepala keluarga ini sampai dengan hari ini Tuhan jaga, Tuhan sertai. Terima kasih Tuhan. Kasih setia Tuhan luar biasa. Layakkan kami sebagai bagian dari keluarga-keluarga di dalam jemaat ini untuk melewati tahun ini dengan penuh damai sejahtera. 4.249 jiwa. Tuhan berkati semua kami. Bukanlah sedikit kami ya Bapak, kami banyak. Dan kami butuh Tuhan untuk jumlah yang banyak ini. Tuhan jangan tinggalkan kami sendiri. Kasih Tuhan senantiasa menyertai dan memberkati setiap umat Tuhan, setiap jiwa-jiwa di dalam jemaat ini. Terima kasih Tuhan. Kami juga bersuka cita bersama dengan 43 keluarga untuk bertambah 1 jiwa dalam kehidupan keluarga mereka. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa dan tetap bermohon kepada Tuhan, kuatkanlah kami 15 keluarga yang kehilangan orang-orang yang mereka sayangi, orang-orang yang begitu ada dan senantiasa menemani hari-hari kehidupan mereka sampai dengan Engkau memanggil kembali ke sisi Tuhan. Tuhan kuatkan mereka, mampukan dan layakkan mereka. Untuk semua umat Tuhan yang sementara merasakan duka cita, bahkan kehidupan keluarga besar Kuara, Tuhan hiburkan dan Tuhan mampukan untuk melewati badai ini, melewati cobaan ini. Duka cita bukanlah akhir. Duka cita adalah cara Tuhan untuk mendamaikan umat Tuhan untuk kembali ke sisi Tuhan dan mengingatkan kami yang masih hidup untuk tetaplah menjadi berkat, untuk tetaplah menjadi yang terbaik di sepanjang waktu kesempatan yang Tuhan berikan untuk hidup di tengah-tengah kehidupan ini. Tuhan berkati kami. Tuhan berkati semua yang kami lakukan di sepanjang tahun ini untuk memenuhi kebutuhan kehidupan keluarga kami, dengan seluruh pekerjaan-pekerjaan kami, dengan seluruh profesi-profesi apapun itu yang kami jalani. Terima kasih Tuhan, dan banyak-banyak for semua. Biar ada yang kurang-kurang, tapi Tuhan masih jaga. Tuhan masih kasih asap mengepul di dapur. Terima kasih Tuhan. Firman Tuhan di hari ini luar biasa menguatkan kami. Bahwa semua yang terjadi bukan karena Tuhan benci. Tantangan, persoalan, masalah apapun bukan karena Tuhan benci. Tetapi Tuhan mau bilang bahwa beta kasih tantangan ini supaya saya kuat. Tahun baru adalah bagian dari misteri, kehidupan ke depan adalah misteri. Dan ketika tantangan-tantangan apapun itu datang, semua umat Tuhan telah kuat menghadapi. Seperti yang dilakukan oleh Musa dalam mempersiapkan Yosua. Doa adalah kunci untuk bisa melewati seluruh tantangan kehidupan ini. Ajari kami Tuhan, semua kami 4.249 jiwa ini untuk mengandalkan Tuhan, untuk setia dalam berdoa dalam seluruh hari-hari kehidupan kami. Terima kasih. Bapa berkenan memberkati dan menyertai semua kami. Berkat-berkat yang kami gunakan untuk, yang kami terima dan kami gunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga, Tuhan berkati itu. Biarlah semua kami diberkati untuk menjadi berkat di tahun yang baru nantinya. Bapa, di dalam nama Yesus, terima kasih. Engkau tetap menjaga dan memelihara kami. Engkau tetap memberikan kepada anak-anak kami kekuatan, kesehatan yang baik,
pendidikan-pendidikan yang luar biasa. Ada begitu banyak anak-anak yang telah ada dalam sukacita, telah lulus di perguruan tinggi, bahkan telah ada dalam pekerjaan-pekerjaan mereka, dan sukacita-sukacita lainnya. Tuhan, terima kasih. Dan bagi anak-anak kami yang masih tetap ada untuk melanjutkan pendidikan-pendidikan untuk masa depan mereka, Tuhan berkati mereka adalah penerus gereja, mereka adalah harta yang paling berharga Papa dan Mama. Tuhan berkati anak-anak kami di dalam jemaat ini, layakan mereka. Bahkan mungkin di perayaan tahun baru ini, di perayaan penghujung tahun 2023 ini ada yang merayakan jauh dari orang-orang yang dikasihi, disayangi anak-anak, karena tugas-tugas pekerjaan, karena pendidikan-pendidikan mereka. Hamba percaya doa papa mama, doa adik kakak, doa anak-anak tetap menyertai akan orang-orang tersayang. Tuhan jaga mereka, Tuhan lindungi mereka sebagaimana kami yang ada di Tiakur. Semua saudara yang ada di tanah perantau orang, anak-anak kami Tuhan juga jaga dan Tuhan sertai. Biarlah sampai pada waktunya mereka dapat kembali dan berkumpul. Dan disitulah kebahagiaan yang luar biasa dalam terpancar dari dalam kehidupan keluarga, karena Tuhan luar biasa. Terima kasih Tuhan untuk semua kasih sayang-Mu. Kami berdoa dan bersyukur sebagai bagian dari hamba dan pelayan di Gereja Protestan Maluku. Kami berdoa bagi para pemimpin kami, Majelis Pekerja Harian Sinode yang tetap ada dan memberikan yang terbaik bagi gerejamu ini, bagi lembaga Gereja Protestan Maluku. Majelis Pekerja Klasis, Tuhan berkati dan tetap ada menopang untuk 28 jemaat. Bapak berkati kami 4 pendeta, 72 majelis jemaat, 9 tuagama, dibantu oleh para koordinator unit di 36 unit, pengurus-pengurus badan pembantu di 12 sektor laki-laki perempuan kemitraan, para pengasuh. Tuhan berkati dalam tugas-tugas melayani di jemaat ini. Kalau ada yang tidak berkenan di hadapan Tuhan untuk tugas-tugas pelayanan di tahun 2023 ini, ampuni kami Bapa untuk semua kelalaian, bahkan mungkin ketaatan dan kesetiaan yang berkurang. Ampuni kami. Tuhan berkenan juga memberkati panitia-panitia yang ada di dalam jemaat ini, panitia pembangunan gedung gereja Kampung Babar, panitia renovasi gereja Eliora, panitia pembangunan pastori 2, panitia hari-hari besar gerejawi, panitia sidang jemaat, panitia gedung sekolah minggu Sobat Ceria. Tuhan berkati semua kami. Tim-tim yang ada di dalam jemaat ini Tuhan berkati dan Tuhan tuntun. Semua yang turut serta sebagai bagian dari stakeholder yang membantu akan tugas-tugas pelayanan, memberikan segala yang terbaik untuk Tuhan di dalam jemaat ini. Tuhan berkati mereka. Kami tidak punya banyak hal untuk menggantikannya. Hanya doa tulus Tuhan memberkati dalam tugas-tugas kehidupan memasuki tahun yang baru nantinya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk semua yang telah Engkau berikan di sepanjang kehidupan kami. Sebab kami ada itu karena kasih karunia Tuhan. Terima kasih Tuhan bahwa sampai di malam hari ini kami begitu banyak. Bahkan ketika 24 malam persiapan Natal, di ibadah Natal, terima kasih kami masih berbondong-bondong. Kiranya ya Tuhan Allah mengawali tahun 2024 kami juga taat dan setia. Kami sadari sungguh ibarat pepatah, awal yang baik adalah setengah dari keberhasilan. Iman yang sungguh-sungguh kepada Tuhan di awal tahun dengan hadir dalam ibadah tahun baru adalah menandakan bahwa hidup ke depan
yang diandalkan adalah Tuhan. Kiranya semua kami yang ada di malam hari ini dapat kembali untuk bersyukur, untuk menciptakan yang terbaik di awal tahun baru kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih kepada mitra kami yang senantiasa ada dalam membangun hubungan, dalam membangun relasi, melihat seluruh pelayanan-pelayanan di dalam jemaat ini. Tuhan berkati pemerintah kami, pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya, Pak Bupati bersama keluarga, Bapak Wakil Bupati bersama dengan keluarga, Pak Pelaksana Tugas, Sekretaris Daerah bersama keluarga, dan seluruh keluarga besar aparatur sipil negara, baik pimpinan-pimpinan yang ada di dalam kabupaten ini sampai di pelosok-pelosok negeri di Kabupaten Maluku Barat Daya, di bumi Kaluido tercinta ini. Tuhan berkati. Tuhan berkati para pemimpin-pemimpin kami di level anggota DPRD Kabupaten Maluku Barat Daya. Tuhan berkati akan rekan-rekan yang ada di TNI, Polri, Bapak dan Bapak Kapolri bersama dengan jajaran. Tuhan berkati Kajati. Tuhan berkati akan seluruh tugas-tugas tanggung jawab dari instansi-instansi vertikal, baik di perbankan, PLN, PDAM, dan semua yang turut berpartisipasi untuk kabupaten ini, untuk masyarakat yang juga adalah umat Tuhan. Tuhan berkati. Tuhan berkati Bapak Lurah bersama dengan jajaran sampai dengan RT RW di lingkup Kelurahan Tiakur. Tuhan berkati mereka dalam seluruh tugas-tugas dan tanggung jawab mereka. Terima kasih Tuhan. Kami juga bersyukur bersama dengan umat Tuhan. Di hari ini ya Tuhan Allah, ada beberapa umat Tuhan yang merasakan kasih setia Tuhan untuk setahun usia bertambah. Kami berdoa bagi Ibu Megi Mesdila, Tuhan berkati. Bagi kedua anak terkasih, Jos dan juga Emma Kliwas, Tuhan biarlah di usia yang baru, Tuhan senantiasa memberkati dan menyertai dalam seluruh tugas-tugas, bahkan dalam seluruh kehidupan, dan juga untuk memasuki tahun yang baru 2024. Terima kasih Tuhan. Berkenanlah Engkau memberkati semua kami yang turut memberikan yang terbaik bagi Tuhan lewat talenta-talenta dalam kebaktian kunci tahun di malam hari ini. Tuhan berkati majelis bertugas, wagama bertugas, kolektaan, kantoria, paduan trompet, operator infokus, sound system, tim IT, semua kami yang memberikan yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan di tapal batas penghujung tahun 2023 ini. Biarlah semua kami tetap diberkati dan menjadi berkat bagi Tuhan dan sesama. Inilah doa kami Bapa, ini syafaat kami di penghujung tahun. Dan akhirnya kami mau berdoa, doa yang Kau ajarkan bagi murid-murid, dan kami akan berdoa secara bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, carilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini kami. Amin. Persekutuan yang diberkati Tuhan disilahkan berdiri. Jemaat kekasih Tuhan, mari kita angkat pujian dengan melakukan doa sahabat lama 135 bait pertama dan kedua. Tongkat laku Tuhan dan jaga langkahku. Berkat
Hentara tongkatlah kandaku agar habis ku berperang, kau beri mahkotaku. Tongkatlah Tuhan dan jaga langkahku. Siapakah yang sempat lain dari Tuhanku? Aku mau turut sekehendakmu, maka tentu aku akan dapat selamatku. Bapa Hentara, tongkatlah kandaku agar habis ku berperang, kau beri mahkotaku. Jemaat Tuhan, perjalanan hidup di tahun 2024 adalah misteri kehidupan. Namun bagi setiap orang yang percaya, yang tahu bagaimana menghitung hari dengan bijaksana, akan tetap berpegang teguh pada janji penyertaan Tuhan, bahwa aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, dan terimalah janji berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin, amin, amin. Ibadah kita selesai. Selamat malam dan kalwedo. Semua kita ada dalam saat teduh, doa syukur masing-masing. Dan atas nama pribadi dan keluarga pelayan menyampaikan selamat memasuki tahun baru 2023. Tuhan memberkati. 2024, minta maaf.